Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan menjadi kesempatan yang Allah berkenan menunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kekuatan untuk menjalankannya, sekaligus Allah tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk hasanah kita, suri dan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah dan konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam. Masih berada di bab wudu. Kemarin kita jelaskan tentang hukum adalak atau menggosok anggota tubuh wudu dan khilaf ulama tentang masalah tersebut. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini saya lewati karena hadis-hadisnya sudah kita singgung di bab-bab sebelumnya. Langsung ke hadis. Kalau di buku saya 47. Bismillah. An Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Saya terjemahkan. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, beliau berkata,
saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, di mana Rasulullah SAW itu memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidungnya, istinsyaq. Ya, kemudian istinthar, mengeluarkan dari hidungnya. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, tapi hadisnya beliau kasih keterangan hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Ya. Ini ada 3 hadis yang bahas tentang hal tersebut. Kita bacakan semua karena syarih Syekh Al-Bassam juga menjadikan satu. Kalau secara makna umum, ya hadis ini memberikan kita pemahaman bahwa Rasulullah SAW ketika wudu itu memisahkan antara berkumur-kumur dan al-istinsyaq. Artinya apa? Artinya beliau berkumur-kumur dengan air tersendiri. Setelah itu kemudian apa? Al-istinsyaq, mengambil air baru. Ya, itu makna hadis tersebut. Habiskan, terus kemudian mengambil air lagi untuk apa? Ya, istinsyaq. Ya, yafsil, memisahkan antara berkumur-kumur dan al-istinsyaq. Ya, tapi ini hadisnya, ya beliau jelaskan hadisnya dhaif, lemah. Ini jadikan satu hadis dengan berikutnya, baru kemudian beliau memberikan beberapa faedah. Baik, kita bacakan dulu hadis yang satu tema. Bismillah, an Aliin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Thumma tamadmada wastanthara thalatha. Yumadmidu wa yanthuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu Abu Dawud juga dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, ya, menjelaskan sifat wudunya Rasulullah SAW. Kata beliau, kemudian Rasulullah SAW itu berkumur-kumur, lalu al-istinsyaq, itu satu paket ya, kemudian mengeluarkan air dari hidung, ya yumadmidu wa yanthuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Di mana beliau berkumur-kumur, kemudian al-istinsyaq dan al-istinthar itu dengan satu telapak tangan. Artinya apa? Tidak memisahkan. Ya, ini bertolak belakang dengan hadis yang pertama tadi. Ya kan? Kalau hadis yang pertama tadi Rasulullah SAW memisahkan. Ya, artinya berkumur, ngambil air sendiri, istinsyaq juga ngambil air sendiri. Yang kedua ini enggak, satu telapak tangan, ambil air, kemudian dipakai untuk berkumur-kumur, terus beliau apa? Sisakan, ya, sisakan, terus kemudian beliau pakai untuk apa? Istinsyaq, beliau masukkan hidung dan kemudian mengeluarkannya. Ini hadisnya sahih, ya, hadis yang sahih. Terakhir, ini lebih sahih lagi, hadis yang ketiga ini, ya, karena muttafaq alaih, Al-Imam Bukhari dan Muslim.
Bismillah. An Abdullah ibni Zaidin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma adkhala yadahu fa madmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salasan. Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Zaid, ya ini lebih gamblang lagi ya, hadis yang ketiga ini. Semoga Allah meridai beliau. Ketika mensifati wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tsumma," kemudian Rasulullah sallam adkhala yadahu. Beliau memasukkan tangannya ya di bejana. Kan di sebelumnya kita sampaikan ya, kalau di zaman beliau zaman Rasulullah kan belum ada apa? Keran, jadi masih pakai bejana-bejana ya, pakai gayung atau. Beliau masukkan tangannya ke bejana untuk mengambil air, famat madha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, wastansyaqa, dan al-istinsyaq, masukkan air ke hidung, min kaffin wahid, dari satu telapak ya, telapak tangan aja. Yaf'alu dzalika salasa. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Bukhari dan Muslim ya. Ini lebih tidak diragukan lagi ya, hadisnya yang terkuat dalam masalah ini. Baik ya, kita bacakan beberapa faedah yang beliau sebutkan dari ketiga hadis ini. Hadis Talhah yadullu ala istihbab al-fasl bain al-madmadati wal istinsyaq, wa dhalika bi an ya'khudha li kulli wahidin ma'an jadida liyakuna ablagha fil isbaghi wal inqa'. Ya. Kalau secara makna tadi itu hadis yang pertama anjuran untuk memisahkan. Tapi sekali lagi itu hadisnya hadis yang lemah. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ittafaqal ulama ala dha'fihi. Ya, ulama sepakat hadis Talha tadi yang pertama sepakat apa? Akan kedha'ifannya, hadis yang lemah. Ya. Allah alam, mungkin sebagian kaum muslimin ada yang praktekkan. Pernah lihat? Ada ya? Ya. Terus ambil. Allah alam ya. Qala Hafidh Ibnu Hajar isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Ya. Komentar Ibnu Hajar. Ya. Cuma Ibnu Qayyim beliau mengatakan, kalau Ibnu Qayyim wa kana yatamadmadu wa yastanshaqu taratan bi ghurfah wa taratan bi ghurfatain. Ya, ini Allah alam, ini pendapat beliau ya. Jadi terkadang para ulama memang tidak semua sempurna ya. Jadi mungkin ada satu ulama yang melihat dari sisi lain ya, sehingga mungkin menganggap hadis itu masih bisa jadi hujah. Kalau Imam Nawawi tadi sudah mengatakan ittifaq, sepakat, dan sepakat sendiri juga sebenarnya ya kadang-kadang ada ulama lain yang mengatakan itu tidak sepakat. Karena sepakat ya artinya
Satu ulama mengatakan ini ijma. Terus yang lain enggak, laisa ijma ada fi khilaf. Ya, itulah fikih ya. Maka sekali lagi berkali-kali kita sampaikan adanya kelonggaran hati, lapang dada dalam masalah apa? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim mengatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya kalau berkumur-kumur dan istinsyak terkadang pakai satu telapak tangan sekali. Ya, ini hadis yang kedua ketiga tadi, ya enggak? Tidak dibiasakan. Wa taratan bi ghurfatain, lihat. Tapi terkadang kata beliau Rasulullah SAW pakai 2 kali, berarti memisahkan. Ya, berkumur-kumur pakai air sendiri, istinsyak juga pakai air. Ada Ibnu Qayyim. Wa kana wa taratan bi thalas. Ya, terkadang bahkan sampai 3 kali. Enggak tahu dalilnya apa. Saya belum ketemu dalilnya. Jadi mungkin kurang gitu ya, sampai diulangi sekali lagi gitu. Ya, wudu. Terus mungkin kurang atau apa? Allah alam. Ya. Wa kana yasilu bil madmad istinsyak fa ya'khudhu nisful funam. Ya. Hadza huwa pendapat beliau. Dan ini juga Syekh Al-Bassam mengatakan ahsanu tawjihil lil jam'i baina hadhihi nusus wa i'maluha wa hamluha ala ta'addudil ahwal wa ikhtilafil sifat ma'a kulli marratin. Ini juga dirajihkan oleh Syekh Al-Bassam atau yang mensyarah ya Tawhidul Hakam ini yang kita baca ini. Ya. Beliau lebih cenderung pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan maka yang terbaik adalah menghimpun, ya, menyatukan di antara hadis-hadis tadi dengan bagaimana? Dengan cara ya i'maluha, diamalkan semua. Terkadang ya sekali pakai satu telapak tangan, terkadang misalkan. Allah alam bisawab. Saya sendiri juga belum bisa merojihkan. Ya, tapi secara hadis ya dari sisi kekuatan hadis ya jelas hadis Bukhari Muslim tadi. Min kaffin wahid, dari satu telapak tangan. Tapi kalau ada yang mau ngamalkan yang hadis Thalhah ya mungkin punya dalil tersendiri. Ibnu Qayyim juga mengatakan demikian. Allah alam bi shawab. Ya. Yang penting tadi bagaimana kita bisa lebih toleran dalam masalah-masalah hal yang seperti ini ya, dalam masalah fikih. Kalau kita yakini ya, kalau saya pribadi ya jelas yang sahih tadi ya Bukhari Muslim muttafaq alaih, dengan yang Abu Dawud Tirmidzi yang sebelumnya tadi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Dan ini juga sesuai dengan apa? Hadis sebelumnya. Kalau dipikir-pikir juga pas juga cocok. Dari sisi apa? Hadis sebelumnya kita jelaskan Rasulullah berwudu berapa airnya? Ya, 1 mud. Ya. Kadang-kadang sulusai mud, 3/4 mud saja. Ya, 1 mud itu berapa kemarin? Sudah lupa. 1 so ada 4 mud. Ya, 1 so ada 4 mud dan 1 so sekitar 3 liter. Berarti satu mud kan enggak sampai 1 liter tak? Berapa Mas? 700. Ya, 750 mililiter. Sampai. Sak gayung kurang ya.
Berarti kalau lihat dari sini ya cocok juga gitu. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk apa? Bersederhana dalam menggunakan air, ya, tidak boros. Allah alam bisawab. Ya, tapi meski kalau seandainya ada yang ikut pendapat yang lain, ya fadhol, karena itulah kelulusan fikih. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillah, an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajula wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma'a aw ma'u faqala irji fa ahsin wudu'aka akhraja Abu Dawud wa Nasa'i. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat yang habis wudhu, dan di kakinya ada seukuran kuku. Kuku ini kecil ya. Ya. Lam yusibhul ma'u, belum terkena air. Jadi mungkin kakinya karena hidup di padang pasir gitu ya. Kelihatan yang belum kena air itu kelihatan. Kalau yang hidup biasa kan nggak kelihatan toh, mungkin ya. Karena mungkin kondisinya alam seperti itu sehingga kelihatan sekali ada sebesar kuku dari kakinya yang belum terkena air. Maka apa kata Rasulullah kepada orang tersebut? Irji fa ahsin wudu'aka. Fulan, kembalilah dan perbaiki wudumu. Artinya apa? Suruh ngulangi wudunya. Tidak cukup untuk kemudian membasahi yang tadi belum kena. Ya, tapi beliau Rasulullah SAW meminta sahabat ini untuk kembali dan mengulangi, memperbaiki wudunya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadisnya hasan. Wa annal ulama ikhtalafu fi sihhatihi. Lagi-lagi ulama berbeda pendapat dalam masalah kesahihan hadis ini. Qala al-Mundhiri fi isnadi Baqiyatun Ibn al-Walid wa fihi maqal. Kata Al-Mundhiri, beliau mengatakan ada satu rawi yang namanya Baqiyatun Ibnu Walid, itu diperselisihkan para ulama. Ini thiqah enggak? Ada yang mengatakan ya thiqah, ada yang mengatakan thiqah. Karena rawi hadis sahih itu kan pertama harus apa? Ya, harus adil. Adil itu terbebas dari dua hal. Itu rawi hadis sahih itu. Pertama dari dosa-dosa besar ataupun kecil. Ya kalaupun kecil tapi kemudian segera bertaubat kepada Allah. Ya. Itu rawi atau syarat yang pertama. Ya adil. Orangnya terkenal soleh, orang yang taat kepada Allah, yang memang berhati-hati ya untuk menghindari berbagai bentuk dosa.
termasuk lebih-lebih dosa bohong, jelas. Kalau bohong, rawinya bohong ya, jelas lah. Yang kedua, rawi tersebut terbebas dari hal-hal yang itu menodai muruahnya. Nah, ini juga berat ini. Jadi rawi hadis sahih itu nggak ringan. Nah, dia harus terbebas dari hal-hal yang bisa menodai muruah. Muruah itu apa? Wibawa. Iya. Seorang rawi hadis sahih harus terlepas dari itu. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan, kelakuan atau amalan-amalan yang memang apa ya? Sesuai dengan keilmuannya, kesolehannya. Jangan sampai menodai muruahnya. Ya, contohnya apa? Misalkan meskipun sebenarnya secara syar'i boleh-boleh aja, sah-sah saja. Hukumnya boleh melakukan satu perbuatan, tetapi ketika itu bisa menodai muruah dia atau wibawa mereka, itu ya syarat jadi rawi sahih gagal. Apa contoh misalkan? Boleh nggak main bola pakai kaos oblong, pakai singlet itu, terus pakai celananya ya training panjang lah, nutupi, boleh itu secara syar'i? Boleh aja, kan nutup aurat. Tapi ketika seorang rawi ulama seperti itu main bola pakai singlet, training tetap training, nah ini sudah nggak memenuhi syarat, gagal jadi seorang rawi hadisnya sahih karena dia nggak menjaga muruahnya. Ya, yang berat rawi hadis sahih itu berat. Ya, memang betul-betul orang yang sempurna secara zahir ya, secara pribadi, secara akhlak. Dan yang ketiga, syarat ketiga, dhabit itu kuat hafalannya. Jadi kalau meriwayatkan hadis an hadatsana akhbarana, hafal. Itu syaratnya. Kalau lemah ya hadisnya nanti berkurang. Atau kalaupun meriwayatkan dengan apa itu buku, ya bukunya dhabit juga, dia juga paham, ngerti isinya. Oh ini saya riwayatkan dari guru saya, isinya seperti ini, ruwatnya seperti ini. Dia meskipun nggak hafal tapi dia paham ya buku yang dia riwayatkan dari syekhnya. Maka kata Ibnu Al-Munziri, di situ ada Baqiyat Ibnu Walid yang rawinya memang diperselisihkan para ulama. Al-Imam Ahmad mengatakan isnadu jayyid. Ya, Imam Ahmad mengatakan syaratnya bagus. Berarti ya memenuhi syarat untuk jadi hadis sahih. Qad sahha Ibnu Khuzaimah wa Abu Awanah wa Diya al-Maqdisi wa qala Baihaqi rawatuhu kulluhum thiqat mujma' ala adalatihima. Ini kayaknya banyak juga yang mensahihkan hadis ini ya. Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah, Al-Baihaqi belum mengatakan semua riwayat dari hadis tersebut kulluhum semuanya ya disepakati tentang adilnya atau adalahnya dari atau para rawi hadis tersebut. Allah a'lam bishawab. Ibnu Hazm yang mengatakan rawinya majhul, ya sudah. Ini kalau seperti ini monggo ya kembalikan kemantapan hati antum. Ya. Ini memang kuliah hadis itu tidak gampang dan itu kuliah yang sangat super berat. Butuh kecerdasan, butuh hafal yang kuat, paling enggak hafal kuat. Ya. Kalau ya otaknya biasa ya agak berat. Baik ya. Kita bacakan beberapa fawaid dari hadis tersebut. Wujubu ta'mimi a'dha'il wudu' wa anna tarka syai'in min al-'udwi walau qalilan la yasihhu ma'al wudu'. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu di antara kewajiban wudu adalah
membasuh seluruh anggota tubuh wudu, ya enggak? Itu merupakan furud, hal-hal yang wajib dalam wudu. Semua harus terkena air. Bayangkan cuma satu kuku, Rasulullah SAW perintahkan untuk apa? Mengulangi. Berarti menunjukkan termasuk hal yang wajib ketika berwudu itu semua anggota tubuh ya wudu harus terkena air, harus dibasuh atau diusap. Kalau usap tadi kepala kan. Kemudian dianjurkan jelas untuk menyempurnakan wudu, ini sudah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya ya. Apakah wajib atau apakah disyariatkan membasuh melebihi anggota wudu, ya enggak? Kemarin sudah kita bahas. Sampai di sini misalkan disunahkan enggak, sampai kalau kaki sampai betis disunahkan enggak ya. Karena yang wajib kan sampai sini. Kaki sampai kedua mata kaki ya. Nah, kemarin sudah kita bahas masalah hal tersebut. Kata beliau, ini juga menunjukkan wujubul muwalati baina a'dha'il wudu. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu bi ayyarji liyuhsina wudu'ahu kullah. Kata beliau, ini hadis juga menunjukkan akan kewajibannya muwalat. Satu tadi dari hadis ini disimpulkan termasuk kewajiban wudu apa? Membasuh semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang kedua, kata beliau, dari hadis ini juga bisa disimpulkan akan kewajibannya muwalat. Mana muwalat? Berkesinambungan, kontinuitas. Itu wajib. Itu kata beliau. Jadi misalkan antum wudu ya, delalah pas wudu ada putra antum arep kecemplung neng apa terus antum leren ya otomatis kan ya, masa antum tinggalkan ya tanah antum segera nyekel putra antum, mungkin jaraknya berapa meter kan antum ada apa jeda ya enggak. Nah, ketika jeda seperti itu boleh enggak antum melanjutkan wudu antum atau harus di awal dari depan. Padahal muwalat itu wajib berdasarkan hadis ini. Dari mana? Rasulullah memerintahkan untuk irji' fa ahsin wudu'aka. Ini ulama sudah sepakat. Itu adalah mengulanginya wudu tersebut. Artinya apa? Berarti kan harus muwalat. Berkesinambungan, enggak boleh ada apa? Jeda. Kalau muwalat itu tidak diwajibkan, maka Rasulullah cukup untuk apa? Perintah untuk apa? Basuh aja, basuh itu kakinya masih ada yang belum terbasuh itu. Kan udah jeda. Jadi Rasulullah melihatnya itu sudah orang itu sudah wudu, sudah selesai. Bukan pas wudu. Kalau pas wudu ya dia bisa aja nanti menyempurnakan pas wudu. Tapi Rasulullah melihatnya orang ini sudah habis wudu, kemudian kelihatan seukuran kuku, ya, baru Rasulullah mengatakan, ya coba kamu kembali lagi ulangi kamu wudu. Nah, dari situ ya tadi itu disimpulkan akan wajibnya al-muwalat, berkesinambungan. Ya. Kita bacakan apa itu khilaf ulama ya. Tapi insya Allah yang sahih ya hukumnya wajib. Meskipun ya ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Ya.
Siapa ulama yang mewajibkan mazhab Malikiyah, mazhab Hambali, dan ini juga dirojihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa mualat itu termasuk di antara kewajiban wudu. Adapun dalam mazhab yang masyhur Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan itu tidak wajib. Ya. Hukumnya ya mustahab, dianjurkan saja. Jadi kalau misalkan ada orang berwudu, ya tadi misalkan delalah anaknya arek kecemplung neng ngendi. Ya kalau itu otomatis refleks, atau mungkin hal-hal yang mubah saja lah. Ya hal yang enggak doruri, apa misalkan wudu terus diajak ngobrol, ya temannya lama nggak ketemu, langsung ngobrol dulu. Kending suara ketemu, padahal itu kan sesuatu yang tidak doruri kan, bisa dia jeda dulu, habis wudu baru ngobrol. Dia seling ngobrol karena teman yang lama ketemu berapa menit, terus kemudian dia mulai lagi. Ya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bisa langsung. Ya. Meskipun bisa jadi itu karena nanti ada batasan, yang disebut mualat itu sampai batas apa gitu. Ada yang mengatakan wajib, ya wajib itu harus kontinuitas, nggak boleh ada jeda. Terus batasannya apa? Berapa menit kalau dimeniti, berapa detik kalau didetiki, kan gitu. Ya. Nah kalau yang mendapatkan atau berpendapat tidak wajib, mustahab, ya mau dia agak lama, ya karena itu tidak sampai wajib, habis ngobrol lanjut terus wudu dia. Itu kalau berdasarkan mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah alam bisawab. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, dan juga dirojihkan oleh ulama-ulama di Saudi, ya mualat itu termasuk di antara apa hal-hal yang wajib dalam wudu. Salah satunya dalilnya ya dalam bab ini tadi, ya. Di antara hadis yang lain, saya tambahin ya, ada riwayat yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulun yusolli. Nah, ini dalil yang mewajibkan akan mualat tadi. Rasulullah SAW suatu hari beliau pernah melihat seorang sahabat yang sedang sholat dan di kakinya ada lum'atun. Lum'atun itu apa ya? Kayak bersinar. Karena tadi itu ya mungkin konteks orang Arab kan hidupnya di padang pasir sehingga kan rentan dengan kena debu, ya. Sehingga ketika tidak kena air itu apa? Lam'ah itu kayak bersinar, bukan bersinar karena lampu, karena tidak terkena air, ya. Qadra dirham. Kalau tadi hadisnya yang di kitab ini sebesar apa? Kuku, kalau ini sebesar dirham. Ya, lumrahnya dirham kayak kita koin itulah 500 perak atau 1000 segitu. Ya dikit sedikit ya daripada lam yusibhal ma, yang tidak terkena air, fa amara sallam ayyu'idal wudu was shalah. Perhatikan nih. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi wudu plus sholatnya. Tuh. Ya karena kan wudunya gak sah, otomatis sholatnya tidak sah.
wudu tidak sah. Rasulullah meminta perintah untuk mengulangi wudu plus kemudian mengulangi sholatnya. Ya, semakna, ya, menunjukkan bahwa muwalat salah satu di antara furudul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu. Dan insya Allah ini juga pendapat yang lebih pas, yang lebih kuat karena dalil-dalil yang ada, dan tentu juga tentu dalam beribadah kepada Allah, ya, selama tidak ada darurat itu lebih sesuai dengan Quran juga, ya, fastabiqul khairat, bersegeralah untuk berbuat kebaikan, ya, selesaikan amal ketika ada kesempatan, ya, jangan sampai kemudian ditunda-tunda tanpa ada alasan syar'i. Kemudian, ya, sedikit lagi saya akhiri ini. Tadi yang saya sebutkan, apa batasan muwalat itu? Ini dari pendapat yang pertama tadi mewajibkan adanya berkesinambungan, mereka berbeda pendapat juga. Batasan muwalat. Satu, pendapat yang pertama mengatakan batasan muwalat itu sampai kering. Jadi kalau sudah anggota tubuhnya kering, berarti harus mengulangi dari awal. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi ini khilaf dari kalangan ulama yang pendapat pertama tadi, ya, yang mewajibkan tadi. Kalau yang mensunahkan, ya, enggak dibahas. Ya. Pendapat pertama mengatakan batasannya sampai kering. Kalau sudah kering karena jeda yang dilakukannya, kalau udah kering, ya itu cepat kan? Apalagi kalau airnya sedikit. Berapa kira-kira? Berapa menit kering? Misalkan wajah, sunahnya memang nggak pakai air banyak, 1 menit 2 menit, ya. Maka ketika sudah kering, wajib dia untuk mengulangi dari awal. Sudah batal wudunya. Pendapat yang kedua, kembalikan ke uruf. Ya, pendapat kedua, kembalikan uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan. Jadi pengertian yang didasarkan kepada uruf. Urufnya bagaimana? Urufnya kalau itu sudah dikatakan jeda yang memang sudah bukan bagian wudu, ya berarti batal. Tapi kalau urufnya enggak, itu masih sebentar, baru semenit juga, berarti masih dianggap dalam kategori berwudu. Itu kembali kepada uruf. Meskipun sudah kering. Tapi kalau uruf mengatakan enggak, ya mosok baru gitu, kalau udah kering misalkan. Ya, tapi kalau urufnya mengatakan, oh itu masih dalam konteks wudu, nanti baru ngangkat anaknya, tadi mau kecemplung misalkan kemana, ke ember tahap anak kecil gitu. Tapi ternyata setelah dilihat udah kering, ya toh. Tapi karena konteksnya kayaknya masih jedanya juga belum begitu banyak, belum lama, masih dalam konteks wudu, ya terusin. Tidak perlu diawali dari depan. Ya, itu dikembalikan kepada urufnya. Allah alam shawab. Mana yang rojih, ya kembali kepada kemantapan kita masing-masing. Tapi kalau uruf itu memang jadi dasar, ya. Agama kita, ya, itu juga menjadikan uruf menjadi salah satu dasar hukum. Ya. Dan itu menjadi kaidah yang disepakati ulama. Ada 6 kaidah besar, kaidah fikih yang disepakati ulama. Di antaranya adalah al-urf muhakkamah. Uruf itu bisa jadi hukum. Al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Terus ini al-urf muhakkamah. Ya. Ada 6, ya. Saya enggak lupa. La darara wa la dirar, ya, tidak ada hal yang membahayakan, tidak boleh membahayakan untuk diri dan orang lain. Ya. Di antara dalil uruf itu jadi dalil, ya, yang sering disebutkan para ulama, ya,
Firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kan isim maf'ul dalam bahasa Arab. Ma'ruf yang diketahui. Ini kan nggak ada batasannya. Seperti apa? Apakah gaji harus sekian, kan nggak ada. Ma'rufnya seperti apa? Apakah harap masak kudu sing suamine blonjo sik gitu, nggak ada. Ya, itu kembali kepada uruf, ma'ruf, pergaulan dengan baik. Maka uruf memang jadi salah satu dasar hukum dalam agama kita. Termasuk juga safar. Itu juga khilaf ulama. Safar batasannya boleh qasar itu berapa? Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 60, sekian-sekian. Ada yang kemudian mengembalikan urufnya. Kalau urufnya safar ya. Dan uruf itu juga tentu berbeda-beda, tak? Apalagi sekarang uruf sekarang jauh berbeda dengan urufnya orang dulu. Ya, kita safar sekarang ya maklum lah, maklum. Kita ketahui ya safar Jakarta Surabaya mungkin naik pesawat hanya hitungan jam. Kalau kontaknya dulu bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Allah alam bisawab. Ya, pendapat yang pertama tadi sampai kering itu pendapat Hambali, Al-Mawardi, dan juga atau sebagian besar ya mazhab Hambali. Ada sebagian lain yang ikut uruf ya. Dan uruf itu juga disyahihkan, dirajihkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Allah alam bisawab. Al-ibratu bitul fasli urfan. Itu Syekh Utsaimin mengatakan yang jadi patokan adalah lama dan sedikitnya yang kemudian dikembalikan ke uruf. Ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, demikian jamaah kajian Ahad pagi yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan fa innahu minni wa minasyaitan. Allah rasuluhu bari'an min hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.